Aku tidak pernah percaya hantu. Setidaknya sampai kejadian itu terjadi. Namaku Raka. Aku tinggal di rumah tua peninggalan orang tua kami bersama adikku, Dira, yang baru berumur 5 tahun. Kami hanya berdua di rumah ini. Ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan tragis 3 tahun lalu. Sejak saat itu aku menjadi segalanya bagi Dira. Malam itu angin berdesir di luar jendela, membawa suara-suara aneh yang menyerupai bisikan. Aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku dengan penerangan redup. Dira sudah tidur di kamarnya, namun tiba-tiba aku mendengar sesuatu, suara langkah kecil berlarian di lorong. Aku berpikir itu Dira, mungkin dia terbangun dan mencari air. Dira, panggilku, melangkah menuju lorong yang gelap. Tak ada jawaban. Aku membuka pintu kamarnya. Dira masih tidur nyenyak, selimutnya menutupi setengah tubuhnya. Namun, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Perasaan dingin menjalari tulang punggungku. Kemudian aku melihatnya. Di ujung lorong yang gelap, ada sosok kecil berdiri membelakangiku. Tubuhnya mirip Dira, tapi ada sesuatu yang salah. Rambutnya kusut, tangannya menggantung lemas di sisi tubuh, dan yang paling mengerikan, dia tidak memiliki bayangan. Aku membeku. Jantungku berdegup kencang, detaknya bergema di kepalaku. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah ilusi mata. Namun ketika sosok itu mulai bergerak, tubuhku terasa kaku. Dira. Suaraku hampir tak terdengar. Sosok itu mulai berbalik, perlahan, seolah-olah mengulur waktu. Saat wajahnya terlihat, jantungku serasa berhenti. Itu bukan Dira. Matanya kosong, hitam sepenuhnya. Mulutnya melengkung dalam senyum aneh, tidak wajar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Lalu, ia berbisik dengan suara yang tidak mungkin berasal dari tubuh sekecil itu. Bukan hanya kalian yang tinggal di sini. Aku mundur, napasku tersengal. Saat aku mengedipkan mata, sosok itu lenyap begitu saja. Aku berlari ke kamar Dira, memastikan dia masih di tempatnya. Aku memeluknya erat, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi saat aku menoleh ke pintu, yang setengah terbuka, aku melihatnya lagi, berdiri di ambang pintu, tersenyum. Aku membanting pintu dan menguncinya. Dira bergerak gelisah dalam tidurnya, menggumam sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Jangan biarkan dia masuk, Kak. Jantungku serasa berhenti. Dira masih memejamkan mata, tapi wajahnya tampak ketakutan. Aku mengguncangnya perlahan, berharap dia hanya mengigau. Namun tiba-tiba ia terbangun dengan napas tersengal. Dira, kamu kenapa? Tanyaku, suaraku bergetar. Dira menatapku dengan mata yang masih setengah mengantuk. Aku mimpi buruk, Kak. Ada anak kecil di lorong. Dia bilang dia ingin masuk. Aku menggigit bibir, menahan rasa takut yang semakin mencengkeram tubuhku. Aku ingin mengatakan bahwa itu hanya mimpi, tapi aku tahu lebih baik daripada itu. Aku mencoba mengabaikan ketakutan itu dan kembali duduk di ruang tamu. Pikiranku berusaha mencari jawaban logis, namun perasaan aneh terus mengusik. Aku menyalakan TV untuk mengalihkan perhatian, tapi suara-suara samar masih terdengar dari lorong. Ketukan pelan bergema dari pintu depan. Aku menoleh cepat, menahan napas. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Aku berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu. Tanganku terulur ragu-ragu ke gagang pintu.
Tapi sebelum aku menyentuhnya, sesuatu berdesir di belakangku. Aku membalikkan badan. Dira berdiri di lorong. Matanya masih mengantuk. Kak, siapa yang di luar? Aku menelan ludah. Entahlah. Aku menguatkan diri dan mengintip melalui celah jendela. Tak ada siapapun di luar. Hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan pucat. Ketukan itu terdengar lagi. Aku mundur selangkah. Dira memegang ujung bajuku, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jangan buka, Kak. Aku menggenggam tangan Dira, mencoba tetap tenang. Dira, kita harus tetap di kamar. Ayo masuk. Kami kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Aku duduk di sisi tempat tidur Dira, berusaha tetap terjaga. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa besok semuanya akan baik-baik saja. Namun saat malam semakin larut, aku mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Ketukan itu tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu lemah. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu aku membuka pintu. Malam itu aku sadar bahwa rumah ini bukan hanya milik kami berdua.